Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan selalu dimudahkan rezekinya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai manga Kingdom. Tapi kali ini saya akan langsung membahas 3 chapter sekaligus dari chapter 837 sampai 839. Oke teman-teman, untuk yang baru bergabung boleh klik subscribe-nya, jangan lupa tekan tombol loncengnya serta tinggalin like serta komennya ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya, diawali dari manga Kingdom chapter 837. Chapter sendiri diawali dari kegaduhan yang terjadi di dalam aula kerajaan Han. Nah, para petinggi di sini bertanya-tanya apakah perang sudah dimulai. Namun karena perang belum juga dimulai, mereka menganggap bahwa prajurit Qin ini mempermainkan mental mereka. Terlihat juga Raja Han yang kurang sehat, sehingga akhirnya diminta untuk beristirahat saja terlebih dahulu. Pastinya Raja Han saat ini juga sedang memikirkan nasib Putri Nei yang sedang menuju ke lonceng benteng Naga Timur. Kemudian kita diperlihatkan pasukan Shin yang sudah tidak sabar lagi untuk menyerang ke dalam Sintei, namun dicegah oleh Karyoten karena bagaimanapun mereka harus menunggu perintah dari Jenderal Tou. Di sini kondisi yang sama juga terjadi pada sisi Ryukoku dan Rockwomi yang akhirnya memerintahkan pembawa pesan untuk melaporkan lagi kepada Jenderal Tou. Momen kemudian berpindah memperlihatkan Putri Nei yang sudah hampir sampai pada lonceng benteng Naga Timur. Namun tempat itu juga dijaga ketat oleh para pasukan keamanan kerajaan yang berpatroli. Akhirnya Putri Nei memutuskan untuk mengambil rute memutar agar tidak diketahui oleh pasukan tersebut, karena akan berbahaya baginya jika ketahuan. Nah, kemudian momen berpindah lagi ke kondisi benteng Sintei saat ini, di mana pasukan Han mencoba membakar semangat mereka. Diperlihatkan juga kebingungan antara dua pasukan tersebut ya. Kenapa si Jenderal Tou ini belum juga memulai peperangan? Nah, si Jenderal Tou yang sedari tadi menantikan tanda-tanda penyerahan diri dari pihak keluarga kerajaan Han, namun belum juga ada tanda-tanda tersebut. Akhirnya memberikan aba-aba untuk segera melakukan penyerangan. Dan momen berpindah kembali kepada Putri Nei yang saat ini sudah sampai pada tower di mana loncengnya berada. Putri Nei yang membayangkan dampak ya apa yang akan terjadi jika peperangan terjadi, berlari sekuat tenaga menuju lonceng tersebut, karena dia tahu hanya pihak keluarga kerajaan yang bisa melakukan hal tersebut dan dia harus tepat waktu. Dan ketika Putri Nei telah sampai pada tempat lonceng itu, Putri Nei kembali membayangkan apa yang akan terjadi jika dia membunyikan lonceng tersebut, yang artinya sejarah negara Han akan berakhir. Namun jika tidak dibunyikan, maka pembantaian seperti yang dilihat oleh dirinya di padang ET akan terjadi di Sintei. Dia dalam keadaan dilema antara hendak membunyikan lonceng atau tidak, karena peran ini sangat penting bagi Putri Nei yang masih sangat muda ya. Dan ketika dia membayangkan kembali negeri Han dan segunung sejarahnya, dia tidak sanggup untuk membunyikan lonceng tersebut. Namun hal yang tak terduga terjadi di sini. Nah, di sini Raja Han ternyata menyusul Putri Nei dan dia meminta maaf kepada Putri Nei harus menyerahkan beban yang harusnya dia tanggung kepada anaknya tersebut. Akhirnya Raja Han lah yang hendak membunyikan lonceng tersebut, karena memang hal itu harusnya dilakukan olehnya sebagai Raja Han. Namun hal yang dirasakan Putri Nei pun dirasakan oleh Raja Han. Nah, sang raja mulai ragu karena jika dia membunyikan lonceng tersebut maka sejarah panjang negara Han akan berakhir akibat dirinya. Dan ketika Raja Han mulai semakin ragu, Putri Nei mencoba untuk menguatkan Raja Han dan menjelaskan bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Jika memang kerajaan Han tidak dapat diselamatkan oleh mereka, setidaknya nyawa para penduduk Han harus diselamatkan. Dan akhirnya mereka berdua bersama-sama mengangkat palu untuk membunyikan lonceng tersebut. Yap, tepat pada saat Tou hendak memulai penyerangan. Nah, bunyi bel pun menggema di seluruh Sintei.
Oke, kita lanjut ke chapter 838. Nah, chapter 838 ini meneruskan yang chapter 837. Di sini bunyi bel sudah menggema di seluruh penjuru Sinte. Kita diperlihatkan beberapa orang yang terheran-heran dengan bunyi bel tersebut. Namun Jenderal Chow In selaku Komandan Han yang memimpin pasukan Han di Gerbang Naga Timur mengerti apa maksud dari bunyi bel tersebut, karena hanya keluarga kerajaan yang bisa melakukan hal tersebut. Dan dengan berat hati dia memerintahkan pasukannya untuk membuka gerbang Naga Timur. Terlihat juga Kyokai dan Kyourei yang di sini yang merasa aneh dengan bunyi bel yang baru saja terdengar. Pasukan To yang berada tepat di depan gerbang Naga Timur yang terbuka terheran-heran dan bertanya-tanya apakah ini semua jebakan karena mereka belum melakukan penyerangan, namun gerbang sudah dibuka dari dalam. Beberapa pasukan To pun yang melihat hal ini tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan hendak menyerang masuk melalui pintu gerbang yang terbuka. Namun tepat sebelum mereka sempat menyerang, sang jenderal besar To pun langsung mencegah mereka, dan Jenderal To bertanya pada pemimpin gerbang tersebut. Terus kemudian Chow In pun langsung menjawab pertanyaan dari Jenderal To dan dia berkata bahwa ada pesan dari sang Raja Han yang harus disampaikan pada Jenderal To. Pesan tersebut bunyinya adalah pernyataan bahwa Han akan menyerah pada Qin. Chow In menyampaikan pesan tersebut dengan sangat sedih. Beberapa pasukan To yang mendengar hal tersebut terlihat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, dan To yang cepat mengerti maksud dari pesan tersebut pun akhirnya menyatakan apakah seluruh isi kastil Sinte sudah dalam keadaan aman dan bisa dimasuki oleh pasukan Qin. Namun Chow In sendiri tidak bisa memastikan hal tersebut. Nah, beberapa di sini pasukan To takut jika ini semua adalah jebakan. Namun To langsung meminta kepada si Chow In untuk menemani To dan pasukannya memasuki kastil Sinte. To menjelaskan kepada para pasukannya bahwa hal tersebut harus dilakukan sebelum pasukan Han yang berada di sisi gerbang lain tidak sepakat dengan penyerahan diri dan akhirnya menutup gerbang Naga Timur itu. Dan To di sini menjelaskan bahwa keluarga kerajaan Han sudah mempertaruhkan segalanya dalam penyerahan diri tersebut, sehingga sekarang saatnya pasukan Qin menjawab penyerahan diri yang dilakukan oleh keluarga kerajaan Han. Momen berpindah ke dalam aula kerajaan. Pembawa pesan menyampaikan berita penyerahan diri yang dilakukan oleh keluarga kerajaan yang membuat gaduh aula tersebut. Terlihat juga Kauryu yang geram ya, terlihat tidak bisa mengendalikan diri lagi atas pengkhianatan yang terjadi. Saat ini momen kemudian beralih di pasukan Han yang menyebar dan memberitahu rekan-rekan mereka yang masih bersiap perang untuk menjatuhkan senjata mereka karena Han telah menyerah pada Qin. Terlihat Chow In yang berkeliling menyebarkan berita tersebut yang menyebabkan kebingungan terjadi pada pasukan Han. Pasukan Qin yang mencoba untuk memasuki kastil pun dihadang oleh beberapa pasukan Han yang belum mengerti berita ini. Dan beberapa dari mereka tidak percaya akan penyerahan diri yang terjadi. Chow In sama yang mencoba menjelaskan keadaan yang sedang terjadi pun memohon maaf dan meminta agar para prajurit menjatuhkan senjata mereka. Dan bagi yang masih anak-anak diminta untuk kembali kepada orang tua mereka. Sedangkan pasukan Jenderal Rakwakan yang berada di sisi gerbang barat yang berlawan arah dari gerbang timur, mereka merasa ada yang janggal yang sedang terjadi di sisi timur, dan akhirnya pembawa pesan yang datang mengabarkan bahwa gerbang Naga Timur telah menyerah dan menyatakan dan membuka diri dan membuka gerbang Naga Timur. Nah, pasukan Jenderal Rakwakan yang tidak percaya dan lebih tepatnya tidak terima dengan apa yang terjadi menjadi geram dan emosi. Mereka menanyakan apa gunanya nyawa-nyawa teman-teman mereka yang telah gugur di padang ET jika pasukan Han sekarang menyerah tanpa perlawanan apapun. Pembalasan dendam hampir saja terlaksana. Pasukan Rakwakan yang tidak terima penyerahan diri ini pun memohon kepada si Jenderal Rakwakan agar mereka tetap bertarung dan
dan memenggal si Jenderal Tow di Sinte. Momon beralih memperlihatkan pasukan Jenderal Tow yang sudah mulai masuk gerbang timur, disusul juga pasukan Jenderal Rokuomi dari gerbang utara yang telah dibuka juga gerbangnya. Kemudian tanpa waktu lama, karena gerbang timur dan utara telah terbuka, gerbang selatan pun akhirnya terbuka dan pasukan Ryukoku dan Kannou pun akhirnya memasuki Sinte. Dan terlihat pasukan Qin yang mulai memenuhi Sinte dari 3 penjuru tersebut. Namun ketika pasukan si Jenderal Tow, Rokuomi, Ryukoku dan Kannou hendak bertemu di satu titik, nah di sini pasukan Jenderal Rakuakan sudah menghadang. Mereka tepat di sisi gerbang naga barat berada. Dan chapter 838 selesai. Kemudian kita lanjut ke chapter 839. Di chapter 839 diawali dari pasukan Tow yang mulai menyebar dan meminta agar pasukan Han menjatuhkan senjatanya karena mereka sudah menyerah, dan memerintahkan para anak-anak untuk kembali ke keluarga mereka. Terlihat para anak-anak yang kembali ke ibu mereka, namun warga Han yang masih khawatir belum sepenuhnya percaya terhadap pasukan Qin dan memerintahkan para wanita dan orang tua untuk bersembunyi sampai keadaan benar-benar aman. Terlihat juga beberapa penduduk yang masih tidak terima dengan penyerahan diri ini, yang menanyakan apa artinya nyawa saudara-saudara mereka yang gugur di pertempuran sebelumnya jika Han menyerah seperti ini. Mereka pun percaya bahwa pasukan Jenderal Rakuakan yang berada di gerbang naga barat belum menyerah. Momen beralih memperlihatkan ketegangan antara pasukan Jenderal Rakuakan, Jenderal Tow, Rokuomi, Ryukoku, dan Kannou. Rokuomi yang tahu kondisi pasukan Rakuakan pun memprediksi bahwa ini kondisi yang menyulitkan, di mana pasukan depan Jenderal Rakuakan dipenuhi dengan tentara yang siap mati, sedangkan pasukan belakang berisikan anak-anak di bawah umur. Dan tepat seperti dugaan si Rokuomi, pasukan Rakuakan sudah terbakar emosinya dan sudah tidak sabar untuk melakukan serangan habis-habisan, walaupun kondisi mereka sangat tidak menguntungkan. Si Rokuomi, Ryukoku, dan Kannou yang melihat hal ini pun segera bersiap jika pasukan Rakuakan hendak melakukan penyerangan. Mereka akan melakukan penyerangan juga. Dan tepat ketika bentrokan hendak terjadi, si Putri Nei tiba-tiba hadir di tengah-tengah antara pasukan Qin dan pasukan Han, yang membuat Jenderal Tow dan Jenderal Rakuakan kaget. Putri Nei yang baru saja tiba langsung meminta kepada pasukan Jenderal Rakuakan untuk menjatuhkan senjata mereka karena Han sudah menyerah dan sudah tidak ada gunanya untuk melakukan perlawanan. Namun pasukan Jenderal Rakuakan yang tidak terima dengan penyerahan diri pun mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi dan tidak akan patuh terhadap keputusan keluarga kerajaan. Terlihat di sini para pasukan Jenderal Rakuakan tidak peduli dengan status Putri Nei dan menyuruhnya untuk menyingkir dari hadapan mereka. Putri Nei menjelaskan bahwa dia juga memahami apa yang mereka rasakan tentang kematian rekan-rekan mereka di Padang Eite. Namun keluarga kerajaan memutuskan untuk menyerah dan mereka harus patuh terhadap keputusan tersebut. Putri Nei pun memohon kepada Jenderal Rakuakan untuk menghentikan perlawanan karena pertumpahan darah lebih lanjut tidak ada gunanya, karena pasukan Jenderal Rakuakan terdiri dari banyak anak-anak di bawah umur. Dia memohon agar Jenderal Rakuakan tidak menyebabkan pertumpahan darah lagi. Namun pasukan Jenderal Rakuakan yang sudah kehilangan kesabaran tidak mendengar apa kata dari Putri Nei dan tetap akan menyerang. Dan jika Putri Nei tidak menyingkir juga, maka Putri Nei lah yang akan mereka habisi terlebih dahulu sebelum mereka menyerang Jenderal Tow. Namun Putri Nei tetap memutuskan untuk tidak pergi dari sana dan memohon untuk tidak terjadi peperangan. Nah, ketika keadaan semakin gawat dan pasukan Jenderal Rakuakan mulai maju menyerang, Jenderal Rakuakan memerintahkan semuanya untuk berhenti dan tidak ada yang bergerak. Pasukan Jenderal Rakuakan yang keheranan pun bertanya kenapa mereka harus berhenti. Jenderal Rakuakan di sini menjelaskan bahwa pasukannya untuk mengatur ulang barisan, yang membuat kebingungan semua orang yang ada di sana. Jenderal Rakuakan menjelaskan tidak mungkin bagi dirinya dan pasukannya untuk menyerang pasukan Tow, sedangkan sisi kiri ada pasukan Rokuomi dan di sisi kanan ada pasukan Ryukoku dan Kannou. Jadi mustahil untuk mengalahkan Jenderal Tow.
Pasukan Jenderal Rakuakan pun menanyakan apakah sang jenderal juga hendak menyerah, dan Jenderal Rakuakan dengan tegas menjawab jika ia tidak akan pernah menyerah. Ia akan membangun kembali pasukannya di Kastil Ran yang berada di selatan. Kemudian nanti setelah pasukannya sudah tersusun lagi, dia akan bertempur kembali melawan pasukan Tao dan merebut Sintei. Kemudian dia mengumumkan jika ada yang hendak menyerah pada pasukan Tao dipersilahkan untuk tetap tinggal di Sintei, namun jika tetap ingin melawan maka bisa ikut dengan dirinya. Nah, di sini Jenderal Rakuakan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan tersebut merupakan pemberontakan terhadap keluarga kerajaan. Namun dia yakin bahwa meskipun negara Han runtuh, namun semangat Han itu abadi. Jenderal Tao yang memahami maksud perkataan dari Jenderal Rakuakan pun memerintahkan Ryukoku untuk membuka jalan bagi Jenderal Rakuakan dan pasukannya, walaupun hal itu sempat ditentang oleh Rokuomi. Jenderal Tao sendiri beranggapan apa yang dilakukan oleh Jenderal Rakuakan adalah untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah di Sintei dan juga untuk melindungi sang putri Nei dari amukan pasukannya yang sudah tersulut emosi, yang sudah tidak terkendali lagi. Dan akhirnya chapter ditutup dengan kepergian Jenderal Rakuakan dan pasukannya, dan juga diperlihatkan kesedihan dari putri Nei. Oke, seperti itu untuk ulasan chapter 837, 838 dan 839. Kita lanjut ke prediksi yang akan terjadi di chapter 840. Di chapter 840 kita mungkin akan diperlihatkan pasukan Shin yang mulai memasuki gerbang Naga Barat, yang pada chapter sebelumnya belum memasuki Sintei karena gerbang tersebut dijaga oleh pasukan Jenderal Rakuakan. Kemudian kita akan beralih ke dalam keadaan Kanyo, ibu kota Qin, yang menerima laporan kemenangan atas Jenderal Tao atas penyerahan diri Han terhadap pasukan Qin. Nah, kemudian kita pun akan diperlihatkan berita tentang penyerahan diri Han terhadap pasukan Qin ini akan menyebar hingga perbatasan negara Qin, yang dimana kita tahu ada unit Gakuka yang sedang menahan pasukan Zhou di sini untuk mencegah mereka ikut campur dalam pertempuran Han, dan kemudian juga ada unit Gyokuho yang sedang menahan pasukan negara Wei. Oke, begitu prediksi untuk chapter 840 Manga Kingdom. Terima kasih teman-teman untuk sudah menonton video ini hingga selesai. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin atau ada requestan untuk manga atau manhwa yang sudah tamat, yang hendak dibacakan kembali, boleh tulis judul-judul manga tersebut di komentar. Nanti saya akan coba merecap ulang manga-manga tersebut dan saya bacakan di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih dan sampai jumpa.